29 Desember 2024. Itu adalah tanggal perekaman video ini. 3 hari lagi, 30, 31, dan tanggal 1, kita akan masuk ke tahun 2025. Ini berarti sudah 5 tahun sejak masa-masa COVID. Masa-masa tahun 2020. Masa-masa lampau saat kita SMP. Ataupun mungkin SD yang penuh banyak sekali kenangan. Gue masih inget banget saat break 2 minggu itu diumumkan. Inget banget. Itu tuh pas itu sekitar tanggal 15 Maret 2020. Diumumkan bahwa kita akan libur untuk 2 minggu. Supaya kasus COVID di Indonesia akan menurun. Dan setelah itu kita akan kembali balik ke sekolah seperti normal. Nah tapi pada akhirnya 2 minggu itu menjadi 2 bulan. Pada saat itu gue kelas 3 SMP. Berumur 14 tahun. Dan karena COVID, thanks to COVID, ujian nasional gue ditiadakan. Dan untuk masa-masa terakhir SMP gue, I spent my time main Minecraft bareng teman-teman gue, teman-teman kelas di DC, Discord. Kita call hampir tiap hari, mabar Minecraft di server. Sungguh penuh kenangan. 2 bulan itu lanjut menjadi 2 tahun. 2 tahun yang penuh banyak sekali ups and downs. Ada banyak main-main bersama teman di Discord. Siang ikut kelas online, malamnya mabar CSGO ataupun Valorant sama teman-teman. Gue inget banget pas Valorant pertama kali keluar. I was there. Gue di situ. Gue main Valo pas itu launch. Pas hari haknya mereka nge-launch game itu, gue inget banget gue main itu sama teman-teman gue. Sungguh penuh banyak sekali kenangan. Lama-lama kita sampai di tahun 2023, bulan Juli, bulan Agustus. Pada masa ini gue sudah masuk kelas 12. Dan sekarang sekolah gue sudah mengadakan tatap muka. Makin lama, makin sibuk. Karena kita sekarang beneran ke sekolah tiap hari. Makin jarang mabar-mabar sama teman-teman. Dan lama-lama lulus SMA. Masuk kuliah. Teman-teman sekolah ada yang masuk PTN, ada yang masuk ITB, masuk UGM. Banyak. Ada yang masuk UI juga. Dan ada juga yang keluar negeri. Ada yang ke Jepang, ke Inggris, ke China, dan seterusnya bro. Tidak hanya itu, juga ada yang gap year. Ada yang mencari kerja langsung, ada yang mencari magang, dan seterusnya. Kita semua sudah pergi melakukan kehidupan kita sendiri. Makin lama waktu lewat, makin kangen nih sama masa-masa COVID. Masa-masa kita nggak terlalu banyak tanggung jawab, bisa main seharian sama teman-teman. Tapi kita mau berapa lama terus nginget-nginget masa-masa COVID? Karena ya, let's face it, realitinya itu sudah tahun 2024. Kayak gue bilang di awal, beberapa lagi kita masuk ke tahun 2025. Ini sudah bukan masa COVID lagi bro. Nah gue tahu kan, rasanya kayak waktu tuh berhenti di 2020. Iya, gue relate. I do feel like time stopped in 2020. Gue juga masih ngerasa bahwa 2016, masa gue kelas 6, itu tuh kayak 4 ataupun 5 tahun yang lalu. Padahal aslinya 8. Denger deh yang gue barusan ngomong. 2016 is 8 years ago. Bro, kita lebih dekat ke 2030 dibanding ke tahun 2016 yang penuh banyak sekali nostalgia. Gimana pun juga ya, kita harus ngaku faktanya guys. Dunia ini terus lanjut berputar. The show must go on. Apapun yang terjadi, waktu akan tetap lanjut, tetap terus berlanjut. Time keeps on ticking. Jam di dinding kita terus menerus memutar. Kita tidak bisa terus-terusan kabur dari tanggung jawab kehidupan kita. Kita tidak bisa terus-terusan gaming seperti di 2020 pas kelas online. Tidak bro, enggak bro. Kita udah bukan anak-anak lagi. Gue pas COVID masih kelas 3 SMP. Sekarang gue baru mulai libur dan akan segera masuk ke semester keempat di kuliah gue. Untuk banyak dari kalian, mungkin skenario-nya beda-beda. Mungkin kalian ada yang baru selesai semester pertama kelas 12. 1 semester lagi, abis itu kalian akan masuk kuliah. Mungkin kalian ada juga yang baru lulus SMA dan sekarang lagi gap year. Ataupun mungkin aja dari kalian yang nonton, ini tuh beneran baru lulus kuliah dan baru aja terjun ke dalam dunia kerja. Siapapun kamu bro, ingatlah ya, kita ini udah bukan anak-anak. Sudah bukan masa-masa dulu lagi. Jadi di video ini ya, gue mau ngajak kalian semua untuk memulai ambil kendali hidup kalian. Embrace your reality. Terima realita kehidupan. Accept your past. Menerima masa lalu kita, menerima masa lalu lu, dan menggunakan itu untuk membuat masa depan yang lebih bagus, lebih produktif,
lebih memuaskan untuk kalian sendiri. Mulailah mengambil tanggung jawab dari hal-hal kecil di hidup kalian. Misalnya mungkin pas bangun pagi, langsung rapiin ranjang kalian. Ayolah bro, lu udah bukan anak SD lagi. Nggak bisa, lu tinggal bangun tidur, langsung mandi, langsung makan, terus pergi sekolah. Ranjang tinggal dibiarin berantakan. Tinggal nunggu diberesin, kalau nggak mami, ya sama mbak. Ya kan? Iya. Mulailah membersihkan diri lu juga bro. Mandi tuh yang bersih, jangan asal-asalan. Mungkin coba aja lu, sekali-sekali lu beli Selsun Gold. Dan lu keramas, supaya rambut lu nggak bau dan nggak ketombean. Rapiin kamar lu bro. Itu ada tuh, satu sisi di kamar lu tuh. Kelihatannya kayak bisa dijadiin sarang kecoa, ya gak sih? Selain dari itu bro, mungkin juga lu bisa mulai berpenampilan lebih bagus. Mulailah pakai baju yang bersih, yang rapi, dan tidak kumuh bro. Stop pakai baju rombeng rumahan mulu. Itu tuh jorok. Kalau kalian bajunya kurang, udah jelek semua, ya udah, pergi dan beli baju baru. Lu udah bukan anak kecil lagi bro, udah gak bisa tinggal bilang, Mami, aku bajunya udah rusak, aku bajunya tinggal dikit, nanti kita belanja ya. Enggak bro, lu gak bisa nunggu gitu lagi. Lu harus pergi dan beli baju yang lu demen, yang bersih, yang bisa dipakai. Dan buat kalian yang mungkin masih sekolah ataupun sudah masuk kuliah, mulai beneran belajar bro. Nah ini pasti sulit nih buat kita nih generasi COVID. Karena gue yakin kebanyakan dari kita itu tuh pas kelas online nyontek. Ayo ngaku. Kita semua pasti pernah lah sekali dua kali. Dan yang most importantly bro, do something great for your own life. Coba mulailah sebuah project besar. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri lu sendiri. Find a hobby. Cari hobi dan cari passion bro. Misalnya gue pas COVID, gue mulai belajar bass. Gue nonton Davey 504, gue dapat inspirasi dan gue mulai belajar bass. Dan karena itu, hobi musik gue gak branch. Sekarang gue juga punya gitar dan gue sangat tertarik main itu. Dan gue juga bisa main drum. Alhasil, ditambah pengalaman gue pas kecil ikut les piano, sekarang gue bisa main semua alat musik di band. Sebelum mulai COVID, gue juga mulai nge-gym dan latihan calisthenics, push-up lah, dan lain-lain. Dan karena COVID, gym pasti tutup, gue melakukan workout gue semua di rumah dan sering-sering jogging keluar. Alhasil, badan gue terbentuk. Jantung gue kuat, endurance gue lumayan fleksibel juga karena gue taekwondo, dan badan gue juga lumayan berotot. Walaupun badan gue tidak terlalu kering ataupun berdefinisi, setidaknya gue ada frame-nya bro. Gue kalau flexing, kelihatan gue tuh ada ototnya. Dan itu cerita gue. Kalau lu, apa bro? Cerita lu masih ditulis bro, dan lu adalah penulisnya. Sudah waktunya kita menyelesaikan bab awal-awal yang manis dan melanjutkan cerita kita. Terima kasih banyak bro udah nonton sampai akhir. Nama gue Tata, dan di channel ini gue ngobrol dan memberi opini gue tentang topik-topik yang menurut gue menarik. Jika lu suka konten seperti ini, dan menurut lu obrolan gue enak buat didengar seperti kayak podcast, atau buat kayak ngedengerin aja di background, atau mungkin lu demen dengan gameplay yang lu tonton di layar sekarang juga, jangan lupa untuk hit like, subscribe, dan juga share video ini ke temen yang memerlukannya bro. Terima kasih banyak ya, sampai jumpa di video berikutnya.